Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Sweetno. Pada kesempatan ini tanggal 17 Agustus 2020. Saya ingin share mengenai bagaimana pandangan Al-Quran dan juga dari sisi astronomi penciptaan alam semesta ini. Jadi saya kasih judul Big Bang menurut astronomi dan Al-Quran. Big Bang atau ledakan besar, ledakan dahsyat adalah teori yang menjelaskan bahwa alam semesta terbentuk dari ledakan yang sangat besar yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Pada saat terjadi ledakan, material yang dilontarkan sangat besar jumlahnya dan menyebar ke seluruh alam semesta. Dari kecil kemudian meledak menjadi besar, tercipta alam semesta ini. Teori Big Bang dikemukakan pertama kali oleh A.B. George Lemaitre, seorang kosmolog yang berasal dari Belgia tahun 1927. Kosmolog itu orang yang mendalami ilmu tentang penciptaan alam semesta yang bersifat makro. Menurut George, alam semesta ini awalnya berasal dari sebuah gumpalan superatom yang berbentuk bola api yang berukuran sangat kecil, tetapi mempunyai massa jenis yang luar biasa tinggi dan suhu yang sangat tinggi. Jadi sesuatu kecil sekali berubah sangat kecil, titik kecil, tapi masanya sangat tinggi dan suhunya sangat tinggi sekali. Ini yang awal dari alam semesta itu, kemudian ini yang meledak. Jadi sesuatu yang sangat kecil sekali menurut teori George ini. Superatom yang sangat kecil, yang masanya sangat tinggi, yang suhunya sangat tinggi. Nah, kalau dilihat dari peta teori Big Bang itu seperti ini. Jadi pada saat bola api yang tadi itu yang sangat kecil, kemudian masanya sangat besar dan suhunya sangat tinggi. Ini adalah peristiwa, kemudian disinilah Big Bang itu secara teori pada dari detik pertama ke 1 detik itu terjadi, kemudian meledak begitu sangat besar dari nolnya itu di sini ya, dari bola yang sangat kecil tadi itu, kemudian meledak dan pada saat kemudian sangat cepat meledak itu sangat besar gitu ya, sehingga dalam 1 detik itu sudah terbentuk semacam proton neutron yang sangat cepat, sangat besar, kemudian bergerak terus. Ini kalau dilihat di teori ini, kemudian ya terus bergerak sampai ini awalnya ordernya ini adalah detik menjadi 1 detik, kemudian ini menit, kemudian ini sudah tahun, kemudian ini miliar tahun ya. Dan ini adalah kondisi saat ini yang diperkirakan 15 miliar tahun ya. Jadi kalau tadi 13,7 ya, inilah ya, ini pandangan dari para kosmolog berapa usia alam semesta ini. Jadi antara sekitar 15 tahun ini. Dan ini adalah alam semesta yang sekarang sudah begitu sangat besar ya. Jadi dari awalnya 1 titik di sini, pada saat posisi sekarang ini yang terdiri dari miliaran galaksi dan juga salah satunya Bima Sakti di mana kita bumi berada. Jadi di mana di Bima Sakti itu matahari berada, bumi berada. Nah, itu adalah salah satu dari miliaran galaksi yang
Menurut teori di astronomi itu yang dulu awalnya adalah satu titik ini kemudian meledak menjadi sangat besar sekali. Yang sekarang pernah saya sampaikan di video sebelumnya itu jumlah galaksi itu luar biasa, sampai triliunan gitu ya. Dan jumlah bintang di galaksi itu juga ratusan miliar gitu ya. Dan planet apalagi lebih banyak lagi, karena urutan itu kan dari galaksi kemudian bintang turun lagi menjadi planet, nah salah satunya bumi. Jadi ada triliunan lah yang ada di alam semesta ini, yang awalnya dari satu titik yang sangat kecil dengan sangat padat, sangat panas, yang kemudian meledak seperti sekarang ini. Ini adalah juga rangkaian dari teori Big Bang gitu ya. Karena kenapa? Dari pengamatan para astronom bahwa galaksi-galaksi ini ternyata makin lama itu makin menjauh. Jaraknya itu menjauh. Jadi merenggang. Jadi kalau diibaratkan di sini di balon itu, balonnya ini mengembang sehingga kalau di pinggir-pinggirnya ini ada galaksi-galaksi itu jaraknya akan menjauh. Inilah yang menyebabkan awal dari teori Big Bang itu. Jadi alam semesta ini makin lama makin menjauh, mengembang gitu. Artinya apa? Pada saat itu berarti awalnya itu dari dekat. Nah, akan menjadi satu atau menjadi satu titik tadi itu. Inilah yang pengamatan dari teori Big Bang ini awalnya dari situ, karena diamati bahwa galaksi-galaksi ini saling menjauh satu sama lain. Artinya apa? Pada saat itu berarti galaksi-galaksi ini adalah, kalau dari jauh kan dulunya karena menjauh berarti kan dulu dekat, mendekat, sehingga diambil kesimpulan itu dari satu titik yang mendasari dari teori Big Bang ini. Dan ini yang teori Big Bang itu, dan kalau dilihat di Al-Quran ya, di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu ya. Jadi suatu yang padu, satu, langit dan bumi. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ya, saya ingin menggarisbawahi di sini adalah langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Bumi, langit, suatu yang padu. Langit yang sekarang terdiri dari begitu banyaknya benda-benda langit yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Di situ ada bintang, di situ ada galaksi, ada super cluster ya, kumpulan dari galaksi-galaksi yang tadi seperti juga di sebelumnya, bahwa itu dulu adalah dari satu ledakan Big Bang yang besar itu ya, yang kemudian mengembang seperti itu. Dan ini di Al-Quran menyampaikan hal yang sama ya. Jadi dulu langit dan bumi itu adalah suatu yang padu. Nah, ini jelas kalamullah yang berasal dari Allah ya. Langit dan bumi itu adalah suatu yang padu. Ini mutlak kebenarannya. Bagi orang yang beriman, kita yakinin bahwa ini adalah mutlak kebenarannya. Teori Big Bang atau apa itu teori manusia. Mungkin bisa berubah, mungkin bisa berubah, mungkin walaupun tidak berubah drastis, tapi bisa mungkin ada penambahan, ada pengurangan. Tapi yang ada di Al-Quran ini adalah mutlak kebenarannya, bahwa dulu memang langit dan bumi itu satu yang padu. Dan ini diturunkan kepada Rasulullah SAW
14 abad yang lalu, pada tahun 600 sekian Masehi. Ini diturunkan sementara teori Big Bang itu dikemukakan di tahun 1920. Bedanya sangat jauh. Itu hanya puluhan 100 tahun yang lalu, kalau nggak sampai 100 tahun yang lalu karena 1927. Sementara ini adalah 14 abad atau 1400 tahun yang lalu. Jadi begitulah Allah melalui Al-Quran ini menyampaikan hal-hal yang sekarang baru manusia mungkin mempelajarinya, baru manusia mungkin memahaminya dengan teori-teori yang kebenarannya belum tentu benar. Tapi sekali lagi, apa yang ada di Al-Quran ini adalah mutlak kebenarannya. Semua ahli tafsir menyampaikan pandangan yang sama tentang bahwa langit dan bumi ini dulu adalah suatu yang padu, satu kemudian dipisahkan. Yang kalau di teori sekarang dari titik kecil tadi itu kemudian Big Bang yang menjadikan begitu luas alam semesta ini. Demikian sharing kali ini. Luar biasa apa yang ada di Al-Quran itu yang mutlak kebenarannya. Kita harus mengimaninya. Dan sekarang alhamdulillah telah ditemukan teori-teori yang mendukung teori-teori yang inline dengan apa yang telah ada di Al-Quran. Semoga ini juga jalan bagi para kosmolog, para astronom yang mempelajari alam semesta ini. Begitu dia mendengar bahwa ini telah disampaikan di Al-Quran, mereka akan mendapat hidayah, dan mereka menjadi, kalau yang mereka yang belum muslim bisa bisa mendapatkan hidayah dengan adanya ilmu yang mereka pelajari ini ternyata sudah ada di Al-Quran yang 14 abad tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah dan masuk menjadi Islam karena ilmunya dan juga karena apa yang ada di Al-Quran ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.